Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi para siswa-siswi SMK Penerbangan AAG Adi Cipto yang Ibu banggakan. Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran mata pelajaran PPKN bersama Ibu 1 jam ke depan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum part 2. Hello, my lovely student. Welcome to our class. I hope you are fine and ready start for learning today. And do never forget, keep your spirit and respect each other. We have to say basmalah before the learning begin. I hope Allah Subhanahu wa Ta'ala always protect us, and hopefully we will always be alright and good, inshallah. Para siswa-siswi SMK Penerbangan, marilah sebelum kita melanjutkan pembelajaran, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan perlindungan hukum? Tentu para siswa semuanya memiliki interpretasi sendiri mengenai hal ini. Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Lantas, apa yang dimaksud dengan penegakan hukum? Penegakan hukum adalah suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum? Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum adalah yang pertama adalah faktor hukumnya sendiri. Nah, yang dimaksud dengan faktor hukumnya sendiri adalah semakin baik suatu peraturan hukum akan semakin baik dan memungkinkan dalam penegakannya. Sebaliknya, semakin tidak baik peraturan suatu hukum, maka di dalam penegakannya pun akan semakin susah. Secara umum, peraturan hukum yang baik adalah peraturan ataupun aturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis, dan filosofis. Kemudian yang kedua adalah faktor penegak hukum. Dari faktor penegak hukum ini yang diharapkan adalah bahwa penegak hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus dapat berkomunikasi dan mendapat pengertian dari golongan sasaran, di samping mampu menjalankan atau membawakan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Kemudian yang ketiga adalah dari faktor sarana dan fasilitas. Dari faktor sarana dan fasilitas ini antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan juga keuangan yang cukup, dan sebagainya. Kalau hal itu tidak dipenuhi, maka mustahil penegak hukum akan mencapai tujuannya. Misalnya dalam membuktikan apakah suatu tanda tangan palsu atau tidak. Nah, kepolisian di daerah tidak dapat mengetahui secara pasti karena tidak mempunyai alat yang cukup memadai di dalam untuk memeriksa, sehingga terpaksa harus dikirim ke pusat. Kemudian yang keempat adalah dari faktor masyarakat. Dari faktor masyarakat ini dimaksudkan adalah semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya, semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat,
maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik. Kesadaran hukum ini merupakan suatu pandangan yang hidup dalam masyarakat tentang apa itu hukum. Sehingga faktor kesadaran masyarakat ini sangat juga menentukan di dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai faktor budaya. Yang dimaksudkan dengan faktor budaya ini adalah bahwa kebudayaan pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku. Nilai-nilai mana yang merupakan konsepsi yang abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap tidak baik. Maka kebudayaan Indonesia merupakan dasar adat hukum yang berlaku. Nah, ini adalah 5 faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai macam-macam perlindungan dan penegakan hukum. Yang pertama adalah mengenai perlindungan hukum yang bersifat preventif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif ini adalah merupakan perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dan memiliki tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya suatu pelanggaran. Kemudian yang berikutnya adalah perlindungan hukum yang bersifat represif. Yang dimaksud perlindungan hukum yang bersifat represif adalah sifatnya menyelesaikan permasalahan hukum tanpa menyelesaikan permasalahan hukum berupa sanksi dalam bentuk denda, hukuman penjara, atau hukuman tambahan lainnya. Baiklah anak-anakku, mungkin ada pertanyaan sampai di sini. Seandainya ada pertanyaan, para siswa semuanya bisa menuliskan di kolom komentar para siswa semuanya. Oke? Untuk selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai pentingnya perlindungan dan penegakan hukum. Ini dapat mewujudkan bahwa pentingnya perlindungan dan penegakan hukum ini dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum. Supremasi hukum ini merupakan upaya untuk menegakkan dan menempatkan hukum pada posisi yang tertinggi yang dapat melindungi seluruh lapisan masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun, termasuk penyelenggara negara. Tegaknya supremasi hukum tidak akan terwujud apabila aturan-aturan yang berlaku tidak ditegakkan baik oleh masyarakat maupun oleh aparat penegak hukum itu sendiri. Sehingga harus ada kesadaran dari penyelenggara negara dan kita sebagai warga masyarakat. Yang kedua adalah tegaknya keadilan. Tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi setiap warga negara, sebab setiap warga negara dapat menikmati, ini diharapkan bahwa setiap warga negara dapat menikmati haknya dan melaksanakan kewajibannya merupakan wujud dari keadilan tersebut. Yang selanjutnya adalah mewujudkan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Perdamaian akan terwujud apabila setiap orang merasa dilindungi dalam segala aspek kehidupan. Hal tersebut dapat terjadi apabila setiap warga negara menjalankan aturan-aturan yang berlaku tanpa terkecuali. Untuk selanjutnya, kita akan membahas mengenai peranan lembaga penegak hukum. Tahukah kalian apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan keadilan?
Keadilan adalah dari kata adil atau adlun yang berarti kejujuran atau kelurusan, keikhlasan, tidak berat sebelah, atau suatu tindakan yang tidak sewenang-wenang. Nah, itu adalah definisi dari keadilan. Adapun dasar hukum jaminan keadilan ini adalah yang pertama adalah dari landasan ideal Pancasila, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea 1, 2, dan alinea keempat. Kemudian di dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 mengenai bidang hukum dan pemerintahan, kemudian pasal 28A sampai pasal 28J ini mengenai hak asasi manusia, juga pasal 31 tentang bidang pendidikan dan pasal 32 bidang budaya, serta pasal 33 bidang ekonomi dan pasal 34 ini bidang kesejahteraan sosial. Peran lembaga penegak hukum. Penegak hukum adalah aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Adapun unsur-unsur penegak hukum ini adalah meliputi Kepolisian Negara RI yang diatur di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, kemudian Kejaksaan Republik Indonesia yang diatur di UU Nomor 16 Tahun 2004, kemudian Hakim yang diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, kemudian Advokat yang diatur di Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, juga Kejaksaan. Demikian anak-anakku materi pada bagian ini, pada sesi kali ini. Adapun para siswa bisa melihat pada lembar berikut adalah bentuk penugasan. Silakan nanti dicermati kembali video ini. Kemudian anak-anakku semuanya bisa menjawab dari 3 pertanyaan yang tertera di layar. Kemudian silahkan nanti untuk dikirim hasil penugasan ini di Classwork. Baik anak-anakku semuanya, pertemuan kali ini Ibu cukupkan. Harapannya adalah bermanfaat buat kita semuanya, dan jangan pernah patah semangat, terus tingkatkan kreativitas kalian, kedisiplinan kalian, dan semangat. Mari kita akhiri pembelajaran kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.